Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dona Yosepin Syahaan dengan NIM 414191110151. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu kendali kontrol PID, di mana video ini berfungsi untuk menyelesaikan tugas besar 1 saya untuk mata kuliah kendali proses. Di video kali ini kita akan membahas apa itu pengertian PID, jenis-jenis controller, karakteristik PID, pedoman umum, dan yang terakhir ada kesimpulan nanti di akhir video. Yang pertama kita bahas dari apa itu PID. PID atau Proportional Integral Derivative, yaitu sistem kontrol PID merupakan controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut atau feedback. Sistem kontrol PID terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu kontrol P atau proporsional, D atau derivatif, dan I atau integral. Dalam perancangan sistem kontrol PID yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I atau D agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis controller. Sistem controller PID terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu ada kontrol P atau proporsional, kontrol I atau integral, kontrol D atau derivatif. Selanjutnya kita ke karakteristik PID controller. Respon loop tertutup untuk kontrol proporsional yaitu menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, perubahan kecil settling time, menurunkan atau mengurangi steady state error. Yang kedua, kontrol integral menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, mengeliminasi steady state error, dan yang terakhir, kontrol derivatif yaitu perubahan kecil rise time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan perubahan kecil steady state error. Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis kontrol PID. Yang pertama itu kontrol proporsional, yang berlaku sebagai gain atau penguat saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja controller. Penggunaan kontrol P memiliki berbagai keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun demikian, dalam aplikasi-aplikasi dasar yang sederhana, kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transient, khususnya rise time dan settling time. Yang kedua adalah kontrol I atau kontrol integratif. Q adalah konstanta integral, kontrol I dapat memperbaiki sekaligus menghilangkan respon steady state, namun pemilihan Q yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transient yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem. Pemilihan Q yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena menambah order sistem. Dan yang terakhir, kontrol D atau derivatif, yaitu sifat dari kontrol D ini dalam konteks kecepatan atau rate dari error. Dengan sifat ini, ia dapat digunakan untuk memperbaiki respon transient dengan memprediksi error yang akan terjadi. Kontrol derivatif hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat error status kontrol ini tidak akan bereaksi. Hal ini pula yang menyebabkan controller derivatif tidak dapat dipakai sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pedoman umum mendesain PID. Hal-hal yang harus kita pahami adalah yang pertama kita harus memahami cara kerja sistem dari PID itu, mencari model sistem dinamik dalam persamaan diferensial, yang ketiga mendapatkan fungsi alih sistem dengan transformasi Laplace, yang keempat memberikan aksi pengontrolan dengan menentukan konstanta Kp, Ki, dan Kd, yang kelima menggabungkan fungsi alih yang sudah didapatkan dengan jenis aksi pengontrolan, yang keenam menguji sistem dengan sinyal masukan fungsi langkah, fungsi undak, dan impuls ke dalam fungsi alih yang baru, yang ketujuh melakukan transformasi Laplace balik untuk mendapatkan fungsi dalam kawasan waktu, dan yang terakhir adalah menggambar tanggapan sistem dalam kawasan waktu. Bagian terakhir dari presentasi saya kali ini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi saya kali ini adalah ada 3 jenis controller, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Elemen-elemen pengontrol P, I, dan D masing-masing secara keseluruhan bertujuan untuk mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set point-nya,
menghilangkan offset, menghasilkan perubahan awal yang besar, dan mengurangi overshoot. Demikianlah presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Jika ada salah-salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.